Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Sinta Utami dengan NIDAN 0407098704. Saya merupakan dosen dari program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata ajar asuhan neonatus bayi dan balita. Untuk deskripsi umum di mata kuliah ini, mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita ini ada di semester 3, ada di semester 2, ya, maaf. Ada di semester 2 ada di tingkat 2 semester 3, ya. Nah, nanti untuk beban SKS-nya ada 4 SKS, kemudian untuk pengajarnya ada beberapa pengajar, ya. Ada saya, ada Bu Dewi, ada Bu Eka, dan juga ada Bu Okta. Untuk deskripsi mata kuliah, di sini ada mata kuliah ini membahas mengenai manajemen kebidanan, meliputi konsep dasar neonatus bayi dan balita, kebutuhan dasar, tanda bahaya, penanganan awal kegawat daruratan, imunisasi, tumbuh kembang, sosial budaya, serta sistem rujukan pada neonatus bayi dan balita. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa atau mampu memahami mengenai adaptasi fisiologis pada neonatus, kemudian mampu memahami kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, kemudian mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus bayi dan balita, kemudian mampu mengenali pengenalan tanda bahaya pada neonatus bayi dan balita, kemudian mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang, mampu melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, mampu melakukan manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita, kemudian mampu menjelaskan mengenai evidence base pada asuhan neonatus bayi dan balita, dan mampu melakukan entrepreneurship dalam asuhan kebidanan bayi dan balita. Nah, adapun proses pembelajarannya ini terbagi menjadi 2, ada daring dan luring, ya, karena ini masih masa pandemi sehingga proses metode pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Nah, untuk daring ini pembelajaran teori, ya, ini dilaksanakan melalui Google Classroom, kemudian melalui video conference, bisa melalui Zoom ataupun Google Meeting. Ya, metodenya bagaimana? Ada diskusi, seminar, dan juga penugasan. Kemudian untuk luring, ini pembelajaran prakteknya ini akan dilakukan di laboratorium, ya, dengan sistem shifting. Jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Di sini nanti teman-teman akan melakukan simulasi dan demonstrasi praktek mengenai asuhan neonatus bayi dan balita. Nah, ini untuk penugasan. Penugasan di sini terbagi menjadi beberapa penugasan, ya. Pertama ada teman-teman nanti membuat makalah. Nah, nanti pembuatan makalah ini ada beberapa yang akan dipresentasikan, ya, presentasi kelompok. Kemudian nanti akan membahas kasus, ya. Jadi nanti ada kasus, nanti kita akan teman-teman nanti bahas si kasus tersebut, ya, di studi kasus. Kemudian teman-teman nanti akan mengerjakan kuis, bisa di awal ataupun di akhir untuk kuis ini, ya. Kemudian ada membuat video praktek, ya, mengenai asuhan neonatus bayi dan balita. Jadi nanti teman-teman mempraktekkan, misalkan imunisasi, dibuat videonya seperti apa, ya. Untuk penilaian ada beberapa item penilaian, ya. Ada teori. Teori ini terbagi menjadi UTS dan UAS, bobotnya sama, ya, UTS dan UAS. Kemudian praktek ini atau skill lab, ya, yang dilakukan di laboratorium, ada bobotnya ini paling besar, yaitu 35%, ya. Kemudian penugasan dan juga kehadiran. Jadi teman-teman harus, ini saya akan menerangkan mengenai konsep dasar pemberian nutrisi pada neonatus bayi dan balita, ya.
Nah, adapun tujuan pembelajarannya dari materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan mengenai ASI, air susu ibu, ya. Kemudian dan mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai susu formula, ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar, ya. Kita sudah belajar mengenai kebutuhan dasar neonatus, mengenai kebutuhan ASI, ASAH, ASUH. Ya, nah ada yang masih ingat kebutuhan ASI, ASAH, dan ASUH itu seperti apa? Ada yang masih Ada, ada Bu. Ratna masih sedikit ingat yang dijelaskan sebelum. ya, mangga. Kalau untuk suaranya kedengeran nggak Bu? Kedengaran? Ya, dari pertemuan sebelumnya yang Ratna ingat kebutuhan itu ada kebutuhan asah, kebutuhan asuh, sama kebutuhan ASI. Kalau kebutuhan asah itu kebutuhan kayak stimulasi gitu ya Bu ya, kebutuhan akan stimulasi. Kalau kebutuhan asuh dari segi fisik, biomedis, dan satu lagi kebutuhan ASI itu seperti psikologinya. Itu bukan Bu? Ya, betul sekali ya. Ya, jadi Ya. di sini kita akan melanjutkan ya mengenai materi yang sebelumnya ya, terkait dengan materi yang sebelumnya kebutuhan asah yaitu kebutuhan dari fisiknya yaitu untuk berkembang. Nah, harus membutuhkan apa? Membutuhkan nutrisi. Ya, nah nutrisinya dimulai dari kapan? Dari 0 sampai 6 bulan dulu ya. Terima kasih ya Ratna ya sudah menjawab. Nah, di sini ada kebutuhan nutrisi pada bayi umur 0 sampai 6 bulan ya. Yaitu apa? Yang paling penting adalah ini ASI ya. ASI itu adalah air susu ibu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komposisi zat-zat gizi yang terdapat dalam ASI ya, sangat banyak sekali zat gizi yang sangat bermanfaat untuk tubuh bayi ya. Nah, ada air, laktosa, protein, lemak dan sebagainya. Ya, ini cakupannya ya atau komposisinya itu yang paling sempurna dibandingkan dengan susu-susu yang lain ya, ASI ini. Ya, di sini bisa terlihat ada ASI pada saat kolostrum ya, jadi ASI awal keluar dan ada ASI peralihan dan matur ya. Kemudian ASI ini, nah kenapa sih wajib ASI? Ya, kan kita selalu menggemborkan nih tenaga kesehatan, ASI ya, pemberian ASI selama 6 bulan. Memang apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Ya, pertama, ASI ini dapat memberikan gizi yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan. Jadi bayi cukup diberikan ASI aja sampai 6 bulan itu sudah terpenuhi oleh ASI. Ya. Kemudian di dalam ASI ini ada kolestrum. Ya, kolestrum ini diperkaya dengan antibodi sehingga dapat mempertahankan kekebalan tubuh bayi. Kemudian ASI juga lebih mudah dicerna. Ya. Nah, selain itu juga ASI mempunyai sifat alergi yang rendah. Jadi misalkan bayi yang diberikan ASI alerginya rendah sekali ya. Kemudian resiko rendah ketika dewasa menderita penyakit kronis ya. Kemudian ASI itu lebih murah dan mudah untuk diberikan. Ya, jadi ASI kalau misalkan bawa susu formula kan kita harus bawa termos, bawa dot dan sebagainya. Harus beli susunya ya. Tapi kalau misalkan ASI ada di payudara ibu sudah tersedia, tidak usah bawa termos, tidak usah dibeli, ya mudah diberikan. Ya. Kemudian anak mudah menerima adaptasi saat MPASI. Jadi ketika ibu memberikan ASI, nanti ketika memberikan MPASI-nya biasanya anak ASI itu lebih mudah, ya. Kemudian lebih cepat mengembalikan kandungan ke bentuk semula. Kemudian satu lagi yang paling penting ini bonding antara ibu dan bayi. Ya, jadi kelekatan antara ibu dan bayi
akan terjalin pada saat pemberian ASI ini. Ya. Nah, ini berdasarkan beberapa jurnal penelitian ya mengenai manfaat dari ASI. Ya. Nah, di sini ada penelitian kohort terhadap 540 bayi ya. Usia bayinya 9 sampai 18 bulan. Nah, di sini ditanya riwayat menyusuinya dan dinilai perkembangan kognitif, bahasa, dan motoriknya. Nah, ternyata makin lama menyusui, makin tinggi skor peningkatan perkembangan kognitif, bahasa, dan motoriknya. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan anak ASI ini lebih pandai. Ya, ini di beberapa jurnal. Ya, simpulan dari beberapa jurnal. Kemudian, menurut penelitian yang lain, ternyata pemberian ASI dapat mengurangi gangguan mental saat remaja. Ya, nah di sini ada penelitian terhadap 2.900 ibu hamil yang di follow up yang diikuti ya selama 14 tahun. Nah, di sini status kesehatan mentalnya dinilai ya dari usia 2 sampai 14 tahun. Nah, kesimpulannya semakin lama menyusui maka semakin mengurangi gangguan mental pada anak dan remaja. Ya, ini manfaat ASI menurut penelitian. Jadi bukan katanya-katanya, ini berdasarkan fakta ya. Kemudian manfaat tadi kan manfaat ASI untuk ibu ya berdasarkan evidence base. Ini manfaat ASI berdasarkan untuk ibu, tadi untuk anak ya. Nah, apa aja sih untuk ibu? Nah, dapat mengurangi stres dan juga kegelisahan ternyata. Ya, ini diteliti pada 2.600 ibu nifas. Ya, diperiksa kadar hormon stresnya ya dan respon ibu pada 4 sampai 6 minggu postpartum. Ternyata secara keseluruhan ibu menyusui mempunyai perasaan positif dan mengerjakan hal-hal yang positif lebih banyak. Ya, jadi mengurangi stres dan juga kegelisahan ibu. Ya. Kemudian mengurangi resiko kekerasan ibu dan penelantaran anak. Ya. Ini dilakukan pada 5.890 ibu ya selama 15 tahun karena tadi terjalin bonding antara ibu dan bayi tersebut sehingga resiko kekerasan dan penelantaran anak ini dapat dikurangi ya. Oke, itu untuk ASI. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, mau nanya Bu, boleh? Ya, mangga. Ya. Ibu, kalau Ibu HIP boleh diberikan ASI tidak Bu? Oke, pertanyaan. Ya, terima kasih Nia sudah bertanya ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi katanya Ibu HIP dapat diberikan ASI atau tidak? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Ya, di sini Ibu HIP boleh memberikan ASI. Ya, tetapi dengan syarat-syarat khusus. Ya. Jadi kalau misalkan mau memberikan ASI, ASI saja, jangan dicampur dengan susu formula. Kalau mau memberikan susu formula. Ya, jadi kalau Ibu HIP dapat memberikan ASI, tetapi tadi dengan syarat tidak boleh dicampur. Ya, kalau mau memberikan ASI, ASI saja, ASI full sampai 6 bulan ya atau 2 tahun, atau memberikan susu formula tanpa ASI. Jadi jangan diselang-seling. Ya, itu syaratnya. Bisa ya, Nia ya. Jadi Ibu dengan HIP memberikan ASI. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lanjutannya mengenai apa? Susu formula. Kenapa kita bahas susu formula? Karena ada beberapa indikasi yang harus si bayi tersebut diberikan susu formula. Ya. Nah, di sini ada kondisi bayinya. Nah, kondisi bayinya yang seperti apa sih? Ya, di sini ada kontraindikasi bayi mendapatkan ASI. Ya, pertama ada galaktosemia. Galaktosemia itu apa? Nah, galaktosemia ini jadi kemampuan tubuh bayi tersebut tidak dapat memetabolisme galaktosa. Ya, yang ASI kan menghasilkan galaktosa. Ya, dia tidak bisa memetabolismenya.
Kemudian maple syrup urine disease ya, dan ketonuria itu hampir sama ya. Jadi kemampuan tubuh yang tidak bisa mencerna asam amino ya di dalam tubuh, sehingga si asam aminonya nantinya menumpuk di dalam darah dan juga urin. Ya, kalau fenilketonuria ini khusus pada asam amino esensial. Ya, ini kontraindikasinya. Kemudian selain tadi kontraindikasi yang tadi, ada juga pemberian susu formula pada bayi kurang bulan. Ya, jadi kan kalau misalkan bayi kecil, kalau misalkan hanya diberi ASI untuk peningkatan berat badan, untuk mencapai peningkatan berat badan idealnya harus dibantu dengan pemberian susu formula. Ya, syaratnya apa? Nah, bila bayi berat dari kurang 1.500 gram, ya, atau bayinya prematur kurang dari 32 minggu, atau neonatusnya dengan resiko hipoglikemi, itu dapat diberikan susu formula, ya. Jadi dengan indikasi. Kemudian pertimbangan memberikan tambahan susu formula pada bayi cukup bulan di samping ASI, ya. Kemudian bayi yang beresiko hipoglikemi, kemudian gejala dehidrasi, kemudian berat bayi turun 8-10%, kuning karena ASI atau breast milk jaundice, ya, dan lain-lain. Misalkan ada bayi terpisah dari ibu, bayi dengan kelainan kongenital, ya, yang sukar menyusui langsung, misalkan bibir sumbing atau ada kelainan genetik, yaitu dapat diberikan susu formula. Tadi kondisi-kondisi bayi yang tidak memungkinkan untuk diberikan ASI. Di sini ada kondisi ibu yang tidak bisa memberikan ASI. Nah, ada di sini indikasi untuk tidak menyusui secara permanen, ya, karena tadi ini yang infeksi HIV ini, ya. Jadi tidak bisa menyusui secara permanen. Ini bisa diberikan susu formula tadi, ya. Kemudian indikasi untuk sementara tidak menyusui, misalkan ibunya infeksi, ya, HSV tipe 1, obat-obatan yang dan ibunya sedang mengkonsumsi obat-obatan, itu tidak boleh ngasih ASI dulu, ya. Kemudian pertimbangan beberapa kondisi ibu, misalkan ibunya pengguna narkoba atau mengkonsumsi alkohol, itu tidak bisa memberikan ASI juga, ya. Nah, lanjutannya, beberapa situasi lain di mana dibenarkan untuk memberikan susu formula. Apa saja sih? Pertama ada laktogenesis, ya. Di sini laktogenesis memang terganggu, misalkan karena ada sisa plasenta, ya, hormon prolaktin terhambat, ya, sehingga perdarahan pasca melahirkan hebat dengan komplikasi nekrosis hipotalamus, ya. Kemudian insufisiensi kelenjar mamae primer, jadi dicurigai bila payudara tidak membesar tiap menstruasi atau ketika hamil dan produksi ASI-nya memang minimal. Kemudian ada pasca operasi payudara yang merusak kelenjar atau saluran ASI. Misalnya si ibunya aserpik, ya, sehingga si saluran ASI-nya, kemudian jaringan ASI-nya, si payudaranya harus diangkat, termasuk dengan kelenjar ASI, itu pasca operasi, ya, jadi si ibunya tidak bisa memberikan ASI. Kemudian rasa sakit yang hebat ketika menyusui yang tidak teratasi, ya, misalkan ibunya mastitis atau abses payudara, ya, infeksi payudaranya udah ada infeksi, udah ada nanah, itu bisa bayinya diberikan susu formula terlebih dahulu. Kemudian di sini susu formula menurut beberapa penelitian, ya, nah, dilakukan meta-analisis pada 12 penelitian, ya, yang melibatkan 1.802 bayi. Ternyata penambahan LCPUVFA, DHA, dan AH pada formula gagal menunjukkan adanya efek peningkatan kemampuan kognitif dini pada bayi, ya. Kemudian DHA dan ARA dalam formula berpotensi memicu diare dan muntah, dehidrasi, serta nyeri perut. Ya, karena kan sekarang digebor-gemborkan, ya, di susu formula.
banyak DHA dan AH-nya. Ternyata menurut evidence base, menurut penelitian, ini anaknya kalau misalkan memang kurang stimulasi ataupun misalkan tidak ada faktor genetik, ya ternyata si susu formulanya ini gagal menunjukkan adanya efek peningkatan kemampuan kognitif dini pada bayi. Ya, jadi sebanyak apapun DHA dan AA pasti tidak akan melampaui dari bagusnya ASI. Ya, jadi kalau misalkan ASI itu jumlahnya pas, ya kalau susu formula kan ada yang dilebih-lebihkan sebetulnya, ya. Tetapi itu kan belum tentu cocok buat bayi tersebut, ya. Dan susu formula ini berpotensi menyebabkan alergi, ya seperti diare, muntah, dehidrasi, dan juga nyeri perut. Ya, tadi kalau misalkan ASI itu tadi aman. Ya. Kemudian, meskipun WHO sudah memperjelas indikasi medis pemberian susu formula pada bayi, tetapi pada kenyataannya adalah masalah non medis, misalnya ibu bekerja, ya jadi nggak bisa ngasih ASI, jarak rumah dengan tempat kerja jauh, fasilitas tempat untuk memerah ASI tidak ada, ya tapi dengan sekarang medsos, banyaknya medsos, kemudian banyak gampangnya mengakses internet, gimana sih caranya memerah ASI, menyimpan ASI, ya sehingga ibu-ibu yang bekerja pun sekarang sudah terjadi peningkatan dalam pemberian ASI. Ya, jadi bisa meskipun ibunya bekerja tidak menjadi alasan untuk tidak diberikan ASI. Oke, mungkin itu materi dari saya. Sekarang kita tanya jawab. Ada yang ditanyakan kembali? Ya, mungkin kita langsung ke kesimpulan saja ya untuk materi kali ini. Kesimpulannya gimana ya? Jadi ASI dan susu formula itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Baik Bu, Ratna coba simpulkan ya Bu pertemuan hari ini. Jadi untuk ASI itu diberikan secara eksklusif dari usia bayi 0 sampai 6 bulan. Karena banyak sekali manfaat ASI yang dapat diperoleh oleh seorang bayi. Di antaranya yaitu rendah alergennya. Lalu ASI itu yang mengandung kolostrum kayak antibodi, memberikan gizi yang dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan, lalu meningkatkan bonding antara ibu dan bayi, lebih cepat mengembalikan kandungan ke bentuk semula, lalu anak mudah menerima adaptasi saat diberikan MT-ASI, lebih mudah dan lebih murah diberikannya. Lalu risiko rendah ketika dewasa menderita penyakit degeneratif atau penyakit kronis. Dan ASI ini lebih mudah dicerna. Untuk susu formula dapat diberikan dengan ketentuan berat bayi lahir kurang dari 1.500 gram, dengan usia bayi lahir itu prematur kurang dari 32 minggu, atau neonatus dengan risiko hipoglikemia. Itu mungkin Bu yang bisa Ratna sampaikan untuk simpulan pertemuan ini Bu. Ya, terima kasih Ratna atas kesimpulannya, sangat tepat sekali ya tadi. Jadi teman-teman tadi sudah pahami ya, apa itu ASI dan juga susu formula. Ya, nanti teman-teman mangga dibaca lagi buku referensinya. Ya, mangga dilihat untuk bukunya nanti saya akan share di Google Classroom ya. Dan kalau misalkan memang tidak cukup, mangga kalian bisa akses di internet untuk materi seputar ASI dan juga susu formula. Ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.